Selamat pagi Bu. Di video ini saya akan menjelaskan algoritma searching dan sorting. Yang pertama, binary searching. Binary search atau pencarian biner adalah algoritma pencarian yang bekerja pada data yang wajib sudah terurutkan, baik menaik atau ascending maupun menurun atau descending. Cara kerjanya menggunakan prinsip divide and conquer, bagi dan taklukkan. Caranya yaitu 1. Menentukan elemen tengah atau mid dari array data. Yang kedua, membagikan nilai target yang dicari dengan elemen tengah tersebut. Yang ketiga, jika nilai target sama dengan elemen tengah, maka pencariannya selesai. 4. Jika nilai target lebih kecil dari elemen tengah, maka pencarian dilanjutkan ke setengah bagian kiri array dan setengah bagian kanannya diabaikan. Yang kelima, jika nilai target lebih besar dari elemen tengah, maka pencarian dilanjutkan ke sebelah kanan array dan setengah bagian kiri diabaikan. 6. Proses ini diulangi terus-menerus hingga data ditemukan dan rentang pencarian habis. Algoritma ini sangat efisien dengan kompleksitas waktu 0 log n. Yang kedua ada bubble sort. Algoritma pengurutan yang paling sederhana. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dari awal data secara berulang-ulang, lalu menukarkannya atau swap jika urutan salah satunya salah. Misal, elemen kiri lebih besar dari elemen kanan untuk urutan menaik. Proses ini diulang terus sampai seluruh array terurut. Nilai terbesar akan mengapung ke posisi akhir seperti gelembung pada setiap iterasinya. Yang ketiga ada quicksort. Algoritma pengurutan berbasis divide and conquer yang sangat efisien. Cara kerjanya adalah dengan memilih satu elemen sebagai pivot, bisa elemen pertama, terakhir, dan tengah. Kemudian data diatur ulang atau partitioning sedemikian rupa sehingga semua elemen yang kecil dari pivot diletakkan di sebelah kiri dan semua elemen yang lebih besar diletakkan di sebelah kanannya. Proses ini lalu diulang secara rekursif untuk sub-array kiri dan sub-array kanan. Perbedaan bubble sort dan quicksort adalah dua algoritma pengurutan data dengan pendekatan yang sangat berbeda. Bubble sort bekerja secara sederhana namun lambat 0n² dengan membandingkan dan menukarkan elemen yang bersebelahan secara bertahap. Sementara quicksort bekerja jauh lebih cepat dengan 0n log n menggunakan prinsip divide and conquer dengan cara membagi data menjadi dua bagian di sekitar elemen pivot secara rekursif. Yang ke-C, perbandingan binary search. Perbandingan binary search ada rumusnya. Rumus mencari mid adalah low ditambah high dibagi 2. Itu untuk mencari nilai mid. Sedangkan jika nilai mid lebih besar dari target, maka high berubah menjadi mid kurang 1. Sedangkan jika nilai mid lebih kecil dari target, maka low berubah menjadi mid plus 1. Di sini kita mempunyai data seperti ini. 8, 130, 190, 60, 70, dan 40 dengan target 60. Yang pertama kita harus lakukan yaitu mengurut
menambahkannya seperti data di sini 40, 60, 70, 80, 130 dan 190. Setelah mengurutkan, kita akan menentukan low, high, dan mid. Low itu kita akan mengambil dari indeks 0 yaitu 40, sedangkan high adalah indeks tertinggi yaitu indeks 5 yaitu 190. Untuk mencari mid, nilai low akan ditambah dengan high, terus dibagi 2 sesuai dengan rumus di atas ini. Jadi indeks 0 ditambah indeks 5 dibagi 2 sama dengan indeks 2. Untuk nilai tengahnya kita mendapatkan 70. Apakah 70 sama dengan 60? 70 sama dengan 60? Jawabannya tidak. Karena 70 lebih besar dari 60, maka pencariannya ke sebelah kiri. Pencarian sebelah kiri, maka kita akan menggunakan rumus high min 1. Tuh, high min 1 itu yaitu kita akan mencari datanya cuman dari data 2, indeks kedua dikurang 1 menjadi indeks 1 ke kiri. Indeks 1 ini ke kiri. Jadi untuk sisa datanya seperti ini, 40 dan 60 karena indeksnya 0 dan 1. Jadi low-nya tetap 40. Untuk high-nya karena indeks paling tinggi yaitu 1 yaitu 60. Terus untuk rata-ratanya itu low-nya 0 ditambah high-nya 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi indeksnya 0. Mid-nya 0 yaitu 40. Apakah 40 sama dengan 60? Jawabannya tidak. Karena 40 lebih kecil dari 60, maka pencariannya ke sebelah kanan. Jadi nilai low ditambah 1. Nilai low, indeks low tadi sama dengan 0 ditambah 1 menjadi 1. Jadi sisa data tersebut hanya indeks 1. Indeks 1-nya ini adalah low-nya indeks 1 yaitu 60. Terus high-nya indeks 1 juga yaitu 60. Untuk mencari mid-nya tinggal indeks low-nya 1 ditambah indeks high-nya 1. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka mid-nya sama dengan 60. Apakah 60 sama dengan 60? Jawabannya adalah cocok. Maka angka 60 berhasil ditemukan. Kita hapus dulu. Udah semua. Yang ketiga, kita akan membuktikan bubble sorting. Bubble sorting ini kita mempunyai data seperti ini, yaitu 13, 9, 7, 11, dan 15. Untuk iterasi pertama, kita akan membandingkan dengan 13. 13 banding dengan 9, karena 13 lebih besar daripada 9, maka 13 akan tukar ke sini. Setelah itu
13 dibanding dengan 7, karena 13 lebih besar dari 7 maka 13 ditukar. Lalu bandingkan 13 dengan 11, karena 13 lebih besar dari 11 maka tukar. Terus bandingkan 13 dengan 5. 13 lebih besar daripada 5 maka tukar. Setelah itu angka 13 berada di posisi akhir. Setelah itu iterasi 2 yaitu kita akan membandingkan dengan 9. 9 dengan 7, apakah karena 9 lebih besar maka tetap. Lalu kita bandingkan 9 dengan 11. Kita bandingkan 9 dengan 11, apakah 9 lebih besar? Karena 9 lebih kecil daripada 11 maka tetap. Maka kita bandingkan 11 dengan 5. Karena 11 lebih besar daripada 5 maka tukar. Maka 11 di sini dengan angka 11 aman di posisi kedua dari belakang. Yang ketiga, kita bandingkan 7 dengan 9. Kita bandingkan 7 dengan 9 karena 7 berada di posisi, karena 7 lebih kecil dari 9 maka tetap. Terus kita bandingkan 9 dengan 5. Kita bandingkan 9 dengan 5, karena 9 lebih besar dari 5 maka posisinya ditukar. Maka 9 menukar posisi dengan 5. Maka angka 9 sudah aman di posisi yang ketiga. Setelah itu iterasi 4, kita membandingkan 7 dengan 5. Karena 5 lebih kecil daripada 7 maka posisinya ditukar. Jadi seperti ini. Maka angka 7 sudah aman. Hasil akhir bubble sortnya adalah seperti ini. 5, 7, 9, 13. 11, 13. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bubble sort. Kita hapus dulu. Setelah itu saya akan menjelaskan quick sort. Untuk datanya tetap sama seperti tadi. Kita akan datanya yaitu 13, 15, 7, 13, 9, 7, 11, dan 5. Yang pertama kita tentukan pivotnya. Tentukan pivot itu kita mengambil angka terakhir. Angka terakhir di sini adalah 5. Setelah kita tentukan pivotnya, kita bandingkan semua angka data di sini dengan 5. 13 dengan 5. Apakah lebih besar? Jawabannya tidak. Apakah 5 lebih besar daripada 9? Jawabannya tidak. Apakah 5 lebih besar daripada 7? Jawabannya tidak. Apakah 11 lebih besar daripada 5? Jawabannya tidak. Maka hasil susunan posisi tersebut adalah 5 di sebelah kanan, 5 di sebelah kiri, dan data yang lain di sebelah kanan. Dan kita akan mencari data subarray sebelah kanan, iterasi 2-nya. Datanya adalah 13, 9, 7, 11.
Setelah itu kita menentukan pivotnya. Pivotnya kita mengambil data terakhir yaitu 11. Setelah itu kita bandingkan apakah 11 lebih besar daripada 13? Jawabannya tidak. Apakah 11 lebih besar daripada 11? Jawabannya iya. Apakah 11 lebih besar daripada 7? Jawabannya iya. Dan hasil susunannya seperti ini. 5 tetap data karena nggak berubah soalnya udah pivot, udah data udah diuji tadi. Sedangkan 9 karena 9 dan 7 lebih kecil dari 11, maka datanya di sebelah kiri. Maka datanya di sebelah kiri dari pivot. 11 adalah pivotnya dan 13 karena 13 lebih besar daripada 11, maka data 13 berada di sebelah kanan. Seperti itu. Setelah itu kita akan memproses iterasi ketiga yaitu sub array kiri yang tersisa. Dengan sisa datanya yaitu 7 dan 9 dan 7. Untuk menentukan pivot kita mengambil data yang paling kanan atau data terakhir yaitu 7. Kita bandingkan 7, apakah 7 lebih besar daripada 9? Jawabannya tidak, maka dirubah posisinya yaitu 7 di sebelah kiri dan 9 di sebelah kanan. Setelah kita menentukan semuanya, kita menggabungkan seluruh elemen tersebut dengan 5 karena 5 paling kecil maka 5 paling kiri. Setelah itu 7, 9, 11 dan 13. Untuk hasil quicksortnya seperti ini. 5, 7, 9 dan 13. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.